Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rian Fikri SPDMT dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yurisa Dwi Ananda dengan NIM 230655016. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul GSM. Nah, apa sih itu GSM? GSM adalah Global System for Mobile, Standard Mobile Communication, standar internasional untuk jaringan komunikasi seluler digital generasi kedua atau bisa disebut 2G. Yang dikembangkan oleh European Telecommunication Standard Institute. GSM memungkinkan komunikasi suara dan data seluler seperti SMS serta layanan data rendah seperti GPRS dan 8G. GSM beroperasi pada spektrum berbentuk irisan atau WG spektrum dan dikenal sebagai standar generasi kedua untuk jaringan atau telepon seluler. GSM memisahkan pengguna dan sel dengan menggunakan TDMA, Time Definition Multiple Access, dan VDMA, Frequency Division Multiple Access. Dalam transmisi sinyal, layanan nirkabel lain seperti GPRS, General Packet Radio Service, UMTS, Universal Mobile Radio System, dan 8G, Enhanced Data Rates for GSM Evolution muncul sebagai hasil dari standar GSM. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah GSM. Pada tahun 1982, Conference of European Post and Telecommunication membentuk kelompok bernama Group Special Mobile untuk mengembangkan sistem komunikasi seluler pan-Eropa. Pada tahun 1991, peluncuran komersial pertama GSM dilakukan di Finlandia. Lalu pada tahun 1992 sampai 1995, GSM menyebar ke berbagai negara di Eropa dan Asia. Pada tahun 2000-an, GSM menjadi teknologi seluler yang paling luas digunakan di dunia. Nah, pada saat ini GSM digantikan oleh teknologi generasi lebih tinggi seperti 3G, 4G, dan 5G, namun masih digunakan di banyak wilayah, terutama di negara yang berkembang. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur jaringan GSM. Yang pertama, Mobile Station MS. Berfungsi sebagai handset atau HP, perangkat yang digunakan oleh pengguna, dan yang kedua SIM card, Subscriber Identity Module, menyimpan informasi pelanggan atau IMSI, nomor telepon, dan data autentikasi. Yang kedua, Base Station Subsystem. BTS Base Transceiver Station menangani komunikasi radio dengan perangkat pengguna. Lalu BSC Base Station Controller mengontrol beberapa BTS dan mengatur alokasi kanal, handover, dan pengelolaan daya. Yang ketiga yaitu Network and Switching Systems atau NNS. Mobile Switching Center mengelola panggilan telepon dan SMS serta mengatur hubungan dengan jaringan PSTN. Yang kedua, Home Location Register menyimpan data permanen pengguna, IMSI, nomor telepon, layanan aktif. Yang ketiga, Visitor Location Register atau biasa disebut VLR, menyimpan data sementara pengguna yang sedang roaming di area tertentu. Yang keempat, Authentication Center mengelola autentikasi pengguna. Dan yang terakhir, Equipment Identity Register, basis data untuk mengidentifikasi perangkat yang sah. Selanjutnya, Operation and Support System
bertanggung jawab atas manajemen jaringan dan pemeliharaan sistem, mengelola dan memantau operasi jaringan GSM secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja GSM. Yang pertama, pengguna menghidupkan ponsel, lalu ponsel akan mencari sinyal BTS terdekat. Yang kedua, MS komunikasi dengan BTS menggunakan frekuensi tertentu. Yang ketiga, BSC mengatur koneksi antar BTS dan mengatur handover saat pengguna berpindah lokasi. Yang keempat, MSC melakukan switching untuk menghubungkan panggilan ke pengguna lain atau ke jaringan PSTN. Yang kelima, HLR dan VLR mengecek identitas pengguna dan statusnya. Dan yang terakhir, AUC mengautentikasi pengguna agar bisa mengakses jaringan. Selanjutnya, sistem pada frekuensi GSM. Pada frekuensi 900 MHz, jangkauan lebih luas dan cocok untuk area pedesaan. Lalu pada frekuensi 1800 MHz, jangkauan lebih pendek tetapi mendukung kapasitas yang lebih besar, cocok untuk area perkotaan. Dan pada frekuensi 1900 MHz hanya digunakan di Amerika. Lalu, teknik modulasi GMSK atau Gaussian Minimum Safe Keying. GSM menggunakan GMSK untuk mengirim data melalui sinyal radio. Yang kedua, teknik ini efisien dalam penggunaan spektrum dan tahan terhadap noise. Yang ketiga, mengubah fase sinyal carrier untuk mempresentasikan data biner atau 0 dan 1. Nah, keunggulan dari GMSK yaitu efisiensi spektrum yang tinggi, konsumsi daya rendah, dan tahan interferensi. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan GSM. Keunggulan GSM itu yang pertama, standar internasional. Yang kedua, kualitas suara lebih baik dibandingkan analog. Yang ketiga, sistem keamanan dan enskripsi. Yang keempat, dukungan layanan data GPRS atau Edge. Yang terakhir, ekosistemnya yang luas, banyak produsen perangkat dan operator. Nah, kekurangan GSM itu sendiri yaitu kecepatan data rendah dibanding 3G dan 4G. Tidak mendukung multimedia secara penuh. Kinerja menurun jika jaringan padat atau sinyal lemah, dan keamanan masih bisa diretas jika tidak diperbarui. Nah, layanan-layanan GSM yang pertama yaitu SMS Short Message Service, layanan pengiriman pesan teks singkat antar pengguna. Yang kedua, Voice Call, layanan panggilan suara dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, GPRS General Purpose Radio Service, layanan data yang memungkinkan akses internet dengan kecepatan hingga 114 kbps. Dan yang keempat, Edge Enhanced Data Rates for GSM Evolution, peningkatan dari GPRS dengan kecepatan data hingga 384 kbps. Selanjutnya, evolusi GSM ke teknologi lanjutan. Pada generasi pertama hanya mendukung panggilan suara saja, baru disebut 1G setelah 2G diperkenalkan. Pada generasi kedua, GSM, GPRS, dan Edge. GSM Global System for Mobile Communication memiliki kecepatan transfer data 30-35 kbps dan meningkatkan popularitas telepon seluler. Nah, ciri-ciri perkembangan teknologi GSM yaitu pada generasi 2G teknologinya menggunakan GSM dan kecepatannya 9,6 sampai 14,4 kbps. Fitur unggulannya yaitu hanya menggunakan panggilan suara dan SMS. Nah, pada generasi 2,5G menggunakan teknologi GPRS
dengan kecepatan hingga 114 kbps. Lalu fitur unggulannya itu hanya menggunakan internet ringan. Pada generasi 2,75G menggunakan teknologi 8G dengan kecepatan hingga 384 kbps dan memiliki fitur unggulan multimedia browsing. Pada generasi 3G menggunakan teknologi UMTS atau WCDMA dengan kecepatan hingga 2 Mbps dengan menggunakan fitur video call internet cepat. Nah, pada generasi 4G menggunakan teknologi LTE dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan menggunakan fitur unggulan streaming HD atau VLTE. Lalu pada generasi 5G menggunakan teknologi NR dengan kecepatan melebihi 1 Gbps dengan fitur unggulan latensi rendah IoT Massive. Nah, kesimpulan dari GSM itu sendiri adalah sistem komunikasi seluler digital generasi kedua yang telah merevolusi cara manusia komunikasi dengan teknologi berbasis TDMA dan VDMA. GSM memungkinkan layanan suara, SMS, dan data yang efisien dan aman. Perkembangannya mencakup GPRS, 8G, hingga UMTS atau 3G yang menjadi jembatan menuju teknologi 4G dan 5G. Keunggulan seperti penggunaan kartu SIM, biaya yang terjangkau, jangkauan global, dan kualitas layanan yang stabil menjadikan GSM sebagai fondasi penting dalam dunia telekomunikasi. Meskipun saat ini teknologi telah berkembang, GSM tetap digunakan di berbagai belahan dunia, khususnya di wilayah terpencil dan perangkat IoT, membuktikan perangkatnya yang tak tergantikan dalam sejarah komunikasi seluler. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.